Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Para pecinta Quran yang budiman, sahabat-sahabatku, kaum muslimin dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini, di mana di video kali ini kita akan mempelajari Suratun Nasr, Surah An-Nasr, di mana surah ini merupakan surah ke-110 dari 114 surah di dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat. Dan surah ini merupakan surah Madaniyah. Oleh sebab itu, silahkan dibuka kitab suci Al-Qur'annya. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu surah ini dengan maqam toba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu tadi surah An-Nasr dengan makam soba. Sekarang akan kita perbaiki per ayat. Yang pertama di ayat pertama yakni idza zubal, ujung lidah. Tidak ada angin yang berdesis dari mulut antara lidah dengan gigi. Idza itu tidak ada. Tapi dia tetap merupakan huruf lidah paling ujung dan menempel dengan gigi seri bagian atas. Idza jaa itu tidak boleh 2. Itu harus dibaca 4 ketukan. Jaa, karena bertemunya huruf mad, yakni huruf alif dengan hamzah a pada satu kata. Jaa itu satu kata. Maka dia tidak boleh dibaca 2 ketukan, harus 4. Apakah boleh 6? Tidak. Dalam riwayat Hafs hanya boleh dibaca 4, dan ini biasanya dinamakan mad wajib muttasil. Hanya dibaca 4 harokat. Oke. Selanjutnya nasru. Shad. Kembali lagi shad. Shad itu terangkat dalam. Nasru. Allah. Tebal. Lafzul jalalah. Lafaz Allah. Yang sebelumnya berbaris dhammah ru. Ketika berhadapan dengan lafaz Allah. Itu wajib dibaca tebal. Allah. Nah, catatan bagi semua kita,
ketika menyebut lafaz Allah, itu bibir tidak perlu digerakkan. Karena di situ tidak ada huruf bibir, semuanya huruf lam. Jadi Allahu, Allahu. Masih ada yang membaca bibirnya bergerak, Allah. Nah, itu keliru. Jadi Allahu. Nah, itu catatan penting itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam kalimat tahlil kan. Terakhir dikata wal fath. Ini ada huruf tak sukun dan huruf ha sukun. Kedua-duanya harus kedengaran maksimal. Fath berdesis, ha-nya bersih dan keluar dari tenggorokan bagian tengah. Fath, 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 ada desis dan ada suara yang menghembus dari bagian tenggorokan. Fath. Nah, itu. Oke, kita ulang ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, itu ya. Lanjut di ayat kedua. Yang pertama harus disimak. Wa ra'aitan ay. Nah, ada fathah baris atas berhadapan dengan ya sukun, ai, bukan ai. Itu dinamakan layin, bukan mat layin, karena dia tidak panjang. Kalau di akhir, baru dia disebut mat layin. Tapi kalau di tengah seperti ini, dia disebut layin, yang artinya adalah lunak, lentur, fleksibel. Jadi, aita, satu ketukan saja. Wa ra'aitanna, dengung nun tasydid ya. Wa ra'aitanna sayadkhulu yadkhu dal tasydid dal sukun itu dibaca memantul tetapi mengalir. Yadkhu kha khi khu kotor. Yadkhulu nafi dinillahi afwaja. Menghembuskan udara dari perut bibir bagian bawah yang menempel dengan gigi seri atas. Yang terakhir wajah. Awas, hati-hati dengan huruf ja, ha, na, ba di ujung-ujung itu disebut mat iwad. Itu seringkali dia ada dua yang saya temukan ketika saya sering menyimak orang yang talaki Qur'annya. Yang pertama biasanya terlalu panjang. Wajah. Itu tidak boleh. Cukup dua saja. Wajah. Sudah. Yang kedua yang biasanya sering muncul itu seolah-olah ada koma atau ada huruf H atau ada huruf hamzah di ujungnya. Afwajah. Nah, itu tidak boleh juga. Harus lepas. Ya. Jadi afwajah. Nah, gitu. Ya, ulang ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajah. Lanjut yang terakhir di ayat ketiga. Fasabbih. Haknya harus jelas. Fasabbih. Ba tasydid itu tidak mengalir. Bukan fasab, tapi fasab putus. Fasabbih. Dua.
bihamdi rabbika sinnya senyum, taw tebal, fir, roknya tipis dan ada hak ujung. Ini sepertinya gampang, tapi gampang-gampang susah karena harus melempar lidah, kadang ke perut lidahnya sendiri, kadang ke langit-langit, kadang ke tenggorokan, karena hurufnya ini acak-acak. Maka di sini kita perlu kehati-hatian, karena ayat ini memang sering dibaca, tetapi kalau kita mendengar itu seringkali seolah-olah disepelekan, padahal fatal kalau ini tidak diseriuskan. Nah, coba saya ambil dari ujung ayat kedua tadi. Biasanya kan orang sering baca itu وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Diulang lagi dari afwaja. Afwajan fasabbih. Itu kurang bagus. Itu tidak tepat kalau dalam segi makna. Dalam segi fasohahnya kurang tepat. Jadi pemotongannya kalaupun harus mengulang, berhentinya di fasabbih. Saya contohkan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. Baru mulangnya. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Senyum, mengangkat, fir, roknya tipis, fir, karena rok sukun di depannya baris bawah, fi. Jadi dibaca fir, ada ha, fir, keluar dari hidung. Oke, saya ulangi, saya perjelas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dengung. Nahu kana tawwaba. Tidak boleh dengung karena itu wawnya asli tasydid. Tawwa, bukan tau, tapi tawwaba. Tidak boleh lebih juga. Ada catatan pada surah ini di mana seringkali ada yang memperlambat di akhir. Saya contohkan. Innahu kana tawwaba. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak sesuai kecepatan ketukannya dengan nada awal. Jadi kalau di awalnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, ada usah digaya-gayain di situ. Karena apa? Tidak tepat kalau mau bergaya di situ. Kalau mau bergaya dicari tempat-tempat yang kira-kira ada dengung ataupun ada yang mat seperti di ja tadi. Nah, itu catatan. Jadi memang 3 ayat tetapi begitu banyak catatan yang harus kita pahami dan kita garis bawahi. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya ulangi dengan maqam soba untuk surah An-Nasr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan untuk surah An-Nasr ini semakin bagus, semakin lebih berkualitas bacaannya. Meskipun kita tidak bisa mencapai titik benar yang sempurna, karena hanya baginda Rasulullah yang membaca Al-Quran itu original, langsung dari Jibril. Kita ini sudah KW semua. Maka dari itu minimal kita berusaha untuk terus belajar mendekati kebenaran. Ya, jadi tidak ada yang benar total itu, tetapi mendekati kebenaran. Terus belajar, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Allah dengan membaca Al-Quran ini, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.